Yeskiel pasal yang ke-37. Latar belakang daripada pasal ini adalah ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel sana, dan sementara Yehuda berada di Babel, maka kerajaan Israel utara sendiri pun tercerai-berai. Mereka berpencar entah kemana. Jadi bangsa Israel yang dulu jaya, bangsa Israel yang dulu ditakuti, dihormati, sekarang kejayaannya sudah habis. Mereka bahkan mengalami keadaan yang benar-benar terpuruk, dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Mereka ibarat tulang-tulang yang sudah menjadi kering, tidak ada kehidupan lagi. Itulah yang dipikirkan oleh bangsa Yehuda yang berada dalam pembuangan. Coba kita lihat ayat yang 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Mereka bahkan tidak punya pengharapan lagi. Pengharapannya sudah lenyap dan mereka merasa sudah hilang. Mereka sudah tidak menganggap mereka menjadi sebuah bangsa. Sudah hilang kejayaan Israel. Anda bisa bayangkan, kalau seseorang sudah kehilangan pengharapan, kalau seseorang sudah kehilangan jati dirinya, berarti orang itu benar-benar terpuruk, orang itu benar-benar habis. Dalam situasi seperti itu, datanglah firman Tuhan melalui Yeskiel untuk memberikan harapan baru kepada mereka. Harapannya apa? Di dalam ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi penggambarannya adalah seperti tulang-tulang. Dan Tuhan berkata kepada Yeskiel, kalau sudah menjadi seperti tulang-tulang kering ini, bisakah dihidupkan kembali? Maka kalau secara manusia jelas jawabannya tidak mungkin. Karena yang masih ada dagingnya pun kalau tidak ada nafas kehidupan berarti sudah mati. Ya, ini sudah tidak ada nafas kehidupan dan dagingnya pun sudah habis, tinggal tulang-tulang kering. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Israel memang terpuruk, Israel memang sudah habis, Israel memang sudah berada dalam kondisi nol besar. Tetapi janji Tuhan pun berlaku atas mereka. Ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tulang-tulang itu ketika diperintahkan oleh Nabi Yeskiel, maka tulang-tulang itu berderak, lalu kemudian saling menyambung satu dengan lain. Kemudian urat-urat pun di situ bertemu dan tumbuh daging. Lalu kemudian kulit menutupi mereka. Dan setelah itu Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel untuk bernubuat bahwa nafas hidup akan kembali kepada mereka. Dan ternyata benar, mereka akhirnya bisa kembali bernafas. Ini merupakan gambaran daripada Israel yang tercerai-berai, yang terserak entah kemana, disatukan kembali, dipulihkan Tuhan, dan diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Maka pesan firman Tuhan hari ini buat kita, kalau ada di antara Anda yang mungkin sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, keadaan Anda begitu terpuruk, seolah-olah sudah habis, seolah-olah sudah lenyap, tidak ada harapan lagi,
Hari ini taruh harapanmu kepada Tuhan. Sebab tidak pernah sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Dunia mengatakan sudah tidak ada harapan. Dunia mengatakan sudah habis. Dunia mengatakan sudah selesai. Dunia mengatakan sudah mati. Tapi Tuhan pun bisa membangkitkan yang mati. Tuhan pun bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang berserakan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percayalah, itu akan terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita. Tuhan bisa pulihkan keadaannya. Dalam bisnis, usaha, karir, pekerjaan kita, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Dalam pelayanan kita, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Bahkan dalam hal kesehatan kita, Tuhan bisa pulihkan kesehatan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu percayakan hidup kita kepadanya. Tuhan berkati.